Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Fastabiqul Khairat. Selamat siang semuanya para pemirsa, para penonton. Imawan dan Imawati, selamat datang di podcast Kasman. Hari ini di ruang diskusi kita ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian dari para kader IMF Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya Fatia, Imawati Fatia, sebagai host pada siang hari ini dari bidang ekonomi, sosial, dan pemberdayaan. Kita akan mengupas tuntas di hari ini mengenai semangat entrepreneurship sebagai wujud dari pengamalan pilar amal dalam trilogi IMF. Yang pertama yaitu iman, ilmu, dan amal. Nah, gimana sih kita merintis dari usaha dari nol? Memanfaatkan platform digital kekinian, terus juga sambil tetap berpegangan teguh dengan nilai-nilai dari IMF itu sendiri, dari nilai religiusnya. Nah, kali ini kita udah bersama nih dengan narasumber kita, yaitu Kak Noviana. Hari ini Kak Noviana ini adalah salah satu sosok inspiratif untuk Gen Z ya. Meskipun kaum milenial ya Kak ya, tapi bisa jadi sosok yang motivatif juga untuk kaum Gen Z kayak kita ini gitu kan. Nah, Kak Noviana ini adalah salah satu kader dari Orto Muhammadiyah juga teman-teman. Nah, beliau ini adalah salah satu kader dari Nahdlatul Aisyah. Nah, cabang Galur ya. Oke, selamat datang Kak. Sudah bersama kita. Nah, Kak Noviana ini langsung aja ya teman-teman ya, kita langsung tanya-tanya aja. Menurut Kak Noviana, kalau misalkan dari usaha itu, ini kan udah lama ya Kak ya. Kira-kira dari tahun berapa nih kalau misalkan berusaha? Kira-kira dari tahun 2017. Tahun 2017 itu sudah baru merintis usahanya. Kira-kira usaha apa aja? Usahanya bikin kue putu. Oh, bikin kue putu. Buat disetorin ke pasar-pasar. Oh, jadi masih kayak dari rumahan, Iya. terus dari situ disetor ke pasar-pasar gitu ya. Itu ada nggak sih Kak kendala-kendalanya? Awal-awal misalkan jadi bikin usaha itu kan harus entah ada niat atau apa, kendalanya yang muncul itu apa aja? Niat itu harus kuat dulu kalau mau usaha ya. Kalau nggak ada niat, kayaknya nggak bakal jalan. Bener juga ya. Betul. Yang pertama itu niat. Niatnya harus lurus, niatnya harus baik. Kalau bisa juga bermanfaat untuk orang banyak. Terus kalau misalnya dalam pelaksanaannya kita juga menjunjung tinggi kejujuran ya. Oh, oke. Jadi awal-awal berbisnis, usaha, UMKM ya kebetulan. Itu harus ada 3 teman-teman. Harus ada 3 poin ya. Jadinya harus ada niat yang lurus, ternyata. Kemudian yang kedua ada orientasinya itu nggak hanya Untuk diri sendiri. nggak hanya untuk diri sendiri, atau mungkin misalnya nggak hanya cuma duit buat diri sendiri gitu ya. Betul. Ya. Terus yang ketiga yaitu jujur. Nah, kalau dari ketiga itu, menurut Kak Noviana, poin yang paling penting yang harus ada itu tuh apa? Ya, ketiganya berkesinambungan. Jadi nggak boleh cuma salah satu aja. Jadi kalau misalnya usaha nggak hanya mungkin 2 atau 1 ya apalagi ya, tapi 3-tiganya itu harus ada. Iya. Harus dari awalnya dari niatnya, terus habis itu untuk orientasinya jangan uang dulu, jangan hanya untuk diri sendiri ataupun ya kita cari cuan, jangan cuma cari cuan teman-teman ternyata. Dan yang ketiga pelaksanaannya juga harus jujur, entah itu dari produknya, Iya. entah dari apa lagi nih Kak, jujur. Jujur itu ya ping blank. Jujur dari hal Apa nih? dari Misalnya kalau apa ya, ditanya bahan-bahannya kayak gitu, ini dari apa aja, ya udah kita apa adanya aja. misalkan dibuat foto, ditanya bahan-bahannya apa
Oh, kira-kira misalnya nih kalau misalnya untuk yang berkesinambungan sama bermanfaat untuk orang lain gitu ya, misal aku pengen jualan juga nih, kira-kira bahannya apa aja ya, bisa dikasih tahu nggak tutorialnya kayak gitu kan, kita juga bisa sharing kayak gitu. Nah, tapi apa enggak di itu Kak, kalau misalkan nanti misalkan jadi terus pas saingan gitu? Saingan kayaknya udah normal ya kalau di bisnis. Iya, soalnya rezeki kan udah ada yang atur. Kalau misalnya kita emang punya apa ya, value yang lain, pasti pembeli juga nanti datang sendiri gitu. Jadi tetap harus ilmunya harus dibagikan gitu. Ya. Jadi tetap ya teman-teman, meskipun ya berkaitan dengan 3 poin itu tadi, ternyata ilmu itu juga penting. Nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk disebarkan. Jadi kalau misalkan kita punya usaha nih, ada yang mau join atau enggak, tanya-tanya usahanya, bentuk usahanya itu gimana, terus habis itu mau di bahan-bahannya misalkan kan contohnya tadi Kak Noviana awalnya buat kue putu, terus ada yang tanya bahan-bahannya apa aja sih atau enggak mungkin cara buatnya gimana, ternyata tetap disalurkan juga, tetap disebarkan. Yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur ya, gitu. Nah, ini nih ke ruang digital. Hari ini kan udah banyak banget ya orang-orang lagi jualan di entah Shopee, entah mungkin Bukalapak atau Tokopedia. Nah, kalau kakak sendiri itu udah mulai berkecimpung di digital itu juga Baru sih. oh, Baru ya. Belum lama ini cuma bikin akun TikTok aja. Iya. Niat awalnya untuk menyimpan memori kita ya. Maksudnya dari awal kan kita apa namanya, hari ini kan produk barunya bikin donat. Oke. Jadi dari awal kita belajar bikin donat, terus gimana nanti perkembangannya kalau misalnya di-upload di TikTok kan, untuk kita sendiri juga bisa, untuk inspirasi yang lain juga bisa gitu. Jadi awalnya cuman untuk sekadar memori bahan-bahannya supaya nggak lupa gitu. Iya. Tapi terus disalurkan ke bikin akun di TikTok, terus ditayangkan atau diposting ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Kak misalkan yang apa ya, kesulitan yang awal, karena kan kalau misalkan kadang susah nih viewersnya atau apa. Yang penting konsisten aja sih. Di bisnis itu yang susah emang orang konsisten. Iya, betul ya sekali. Kadang merasa capek, misalnya udah capek terus kok view-nya nggak nambah-nambah, tapi kita balik lagi aja. Kita kan pengennya nggak cuma nyari itu loh, kita bisa jadi inspirasi mungkin, atau nanti wah kayaknya bisa juga nih aku buat donat apa yang lain kayak gitu. Kebetulan ini itu Pak, oke. Nah kalau misalkan tadi kan itu kendalanya selain mungkin viewsnya atau mungkin viewsnya turun itu, cara Alfiana menanggapinya itu gimana? Karena niat awalnya nggak mengejar itu, jadinya konsisten upload aja. Konsisten upload. Jadi ya udah upload aja, yang penting nanti nggak tahu lah viewsnya berapa atau mungkin banyak yang lihat atau enggak. Oke, nah teman-teman, kebetulan ini tadi kan awalnya Kak bilang kan produknya itu adalah kue putu. Sekarang ada produk baru, jadi donat. Iya. Dan teman-teman di sini nih udah ada donatnya ternyata. Donatnya ini namanya donat Rasya donat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ada yang pesen atau apa, nanti bisa di itu ya. Ini donatnya enak banget, jujur saya juga udah ngerasain ya. Jadi tadi buatnya kapan Kak? Kira-kira Kak? Malam. Oh, malam kita udah disiapin sendiri ya. Ini
benar-benar dan menarik gitu loh teman-teman, dari looknya, terus dari kemasannya sendiri juga ternyata sudah dipersiapkan ya Kak ya. Iya. Awalnya dulu juga nggak pakai kardus ya. Awalnya dulu pakai kardus. Iya, awalnya pakai nikah. Contohnya itu awalnya pakai nikah, terus ada yang komplain. Seperti ini tadi ini gara-gara terbang-terbang ya. Oh, ada yang cemong-cemong. Kalau pakai nikah misal ditumpuk, nanti biasanya itu nempel nikah. Jadi kita perbaiki lagi, kita ganti pakai dulu seperti itu. Nah tuh guys, ternyata teman-teman usaha itu juga ada up down-nya. Nah mungkin tadi kan awalnya pakai nikah, ternyata waktu kalau pakai nikah ada komplain dan ada evaluasinya dari Kak Noviana sendiri, bisa untuk evaluasi diri nih. Jadi kalau misalkan kita mau bikin usaha tuh harus punya mental baja juga ya Kak ya. Betul sekali. Harus punya mental baja. Jadi kader IMM juga harus punya mental yang kuat teman-teman. Nggak hanya kita masuk ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hanya ikut-ikutan temannya, kemudian kita masuk ketika ada evaluasi kitanya nggak terima, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, contohnya ini tadi Kak Noviana ini sudah dari tahun 2017 pastinya pernah ngerasain ya Kak, ya, evaluasi dari mungkin entah pelanggan, entah dari lingkungan sekitar juga, dan dari Kak Noviana sendiri itu diterima kritik entah saran itu diterima untuk evaluasi, dan akhirnya seperti ini. Dari yang awalnya nikah nggak dikasih kardus, sekarang dikasih kardus supaya apa? Supaya lebih terjamin keamanannya. Terus juga kalau misalkan ada mau pesen di tempat yang jauh, ini juga bisa nih untuk menjamin supaya nggak gampang jatuh, nggak cepat rusak juga bisa teman-teman. Nah lanjut nih Kak, kalau dari itu kan tadi dari dunia digitalnya ya, kita harus bisa benar-benar konsisten kalau dalam dunia digital. Nah untuk tantangannya tadi juga kita udah tanya-tanya ya, tantangannya di dunia digital seperti apa, kalau di dunia jual beli secara offline juga itu tuh Hampir sama. hampir sama. Iya, soalnya pasaran kalau offline itu juga apa ya? Kadang pasarnya sepi kayak gitu, jadinya pintar-pintar kitanya aja. Kalau misalnya setor di pasar kayak gitu kan nanti ada jumlah tertentu. Misal kalau sepi, ya udah kita kurangi dulu jumlahnya. Jadi ada strateginya. Kalau misalnya udah agak naik lagi penjualannya, kita tambah lagi kayak gitu. Kalau misalkan harus ada taktik kayak gitu, jadi tetap harus lihat pasaran-pasarannya juga. Sekali. Makanya ini yang mahasiswa ini ilmunya harus dipakai banget ini. Iya sih, benar sih, harusnya bisa lebih paham tentang pasar juga ya. Dan ini kan juga itu ya kayak awal mula. Tadi kan katanya dari itu sekarang jadi donat juga. Itu gimana? Ada kepikiran buat bikin donat tuh kenapa gitu loh? Apakah mungkin dari awalnya viral nih, ada yang sering belanja donat, jualan donat atau gimana? Donatnya. Iya. Kalau donatnya gara-gara itu ya, anakku minta. Iya, anakku minta, tapi minta dibikinkan, bukan minta beli. Kayak gitu. Jadinya kita cari. Aku juga dapat resepnya itu di media sosial juga, di otak-atik sendiri. Wah ini kayaknya masih kurang, apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dikurangin, kayak gitu di otak-atik sendiri. Untuk berbulan-bulan ya. Alhamdulillah sekali nyoba tinggal kurang empuknya aja. Emang dasarnya tangannya canggih ya teman-teman ya. Emang udah dari Kak Noviana sendiri emang pintar masak. Kalau misalkan saya disuruh bikin kayak gitu, mungkin adik saya ya disuruh minta saya untuk bikinkan kue donat paling-paling ganteng. Jadi memang bikin usaha terutama UMKM sendiri itu memang
pertama harus ada niat, kedua ilmunya harus ada, ketiga jujur, keempat tadi harus konsisten. Betul sekali. Semuanya itu kalau nggak konsisten udah bubar semuanya. Nah, oke, terakhir nih Kak, sebagai mungkin penutup ya. Ya. Mungkin dari Kak Noviana sendiri ada nggak sih pesan dan kesan untuk kita kan, kalau usia-usia saya ini kan Gen Z ya, selain untuk kita harus konsisten, terus kita harus ada pelaksanaannya juga harus jujur dalam berbisnis, kemudian selain itu juga harus ada ilmu yang kita pegang, kemudian ada lagi yang pertama tadi nih ya, dari sisi religiusnya. Ini kan kita juga sebagai ada Ortu Muhammadiyah ya, kan kalau misalkan mau bikin usaha kita juga harus memperkirakan. Jadi kan juga ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, terus kemudian kejujurannya itu juga cenderung menjurus ke religiusnya sebagai anggota Muhammadiyah. Ada nggak sih pesan-pesan dari Kak Noviana sendiri untuk mungkin imawan dan imawati di sana, atau enggak anggota-anggota Nasyatul Aisyah juga di luar sana yang ingin pertama kali bikin usaha tetapi tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai bermuhammadiyah? Kalau untuk pesannya mungkin jangan takut untuk mencoba ya. Gagal itu pasti, tapi dari kegagalan kita bisa belajar untuk evaluasi supaya nanti bisnis kita juga bisa makin berkembang seperti itu. Kalau untuk mahasiswa mungkin konsisten di waktunya, menyediakan waktu tersendiri untuk berbisnis, jadinya bisnisnya nggak terbengkalai gitu. Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman. Pesan dari Kak Noviana, yang penting kita konsisten dan pokoknya tetap berpegang teguh sama nilai-nilai religiusnya. Harus tetap percaya sama diri kita sendiri, percaya sama pertolongan dari Allah juga. Kalau mau nyoba pertama kali, jangan takut mencoba teman-teman. Kalau kalian punya pikiran, punya ide, aku pengen jualan ini, aku pengen jualan itu, tapi kalian nggak mau nyoba, ya udah stuck di situ aja, nggak akan bisa maju, nggak akan pernah itu terlaksana. Yang penting kalian berani untuk mencoba, kalian berani untuk merealisasikan ide kalian dan konsisten. Kalau kalian nggak konsisten, itu nanti juga akan up down-nya akan terus ada. Tapi kalau kalian konsisten untuk memasarkan, terus kemudian menawarkan produk kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, insya Allah pertolongan Allah itu akan selalu ada. Nah, Masya Allah sekali ya Noviana, kita sudah dapat energi penuh dari tadi yang pertama. Dari pertanyaan yang dari awal tadi sampai terakhir udah ada iman, ilmu, terus amal juga ternyata ada dari bisnis. Meskipun baru bisnis yang kami itu bisnis kecil-kecilan, ternyata baru rumahan, belum ada itunya. Belum. Ya kita doakan teman-teman supaya usahanya Mbak Noviana ini bisa berkah, bisa semakin merambah ke wilayah-wilayah yang lain juga, nggak hanya di Kulon Progo. Juga nanti kalau kalian mau pesan bisa, nanti kita kasih nomor Kak Noviana di bawah video ini, nanti kalian bisa hubungi sendiri mau pesan berapapun insya Allah. Tapi jangan menyusahkan masalah ya. Tapi insya Allah bisa. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Noviana, sama-sama. sudah sharing ilmunya ke kita semua, ke saya, terutama untuk penonton-penonton yang ada di podcast kali ini. Semoga bisnisnya makin sukses, bermanfaat. Oke, baik teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sekalian dan mungkin para penonton yang lainnya, marilah kita jadikan bidang ekonomi sosial dan pemberdayaan ini sebagai tempat kita untuk berlatih bisnis. Tidak hanya itu, kita untuk bisa berlatih organisasi dan bersosial, berinteraksi dengan yang lainnya juga. Tingkatkan kemampuan diri
wujudkan organisasi yang mandiri, dan teruslah gas terus dalam kebaikan. Baiklah, saya Fatia, host pada podcast kali ini, podcast dari Kasman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.